Pria mengikat kepala ular piton kuat-kuat ke pohon. Kemudian, dia memotong tubuh ular piton dengan pisau. Dengan tarikan keras, kulit ular piton yang utuh dikuliti. Ini adalah ular piton raksasa berukuran 6 meter dan berat 300 pon. Kiro menggulung kulit ular menjadi satu bundel. Dengan menjual kulit ular, dia bisa mengumpulkan cukup uang untuk biaya sekolah anak laki-lakinya selama 1 semester. Untuk memberi makan istri dan 3 anaknya. Setiap kali, dia pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Namun, dia harus berhati-hati dan waspada terhadap hewan paling berbahaya di Afrika. Kiro tinggal di sebuah desa kecil dengan sekitar 100 penduduk. Ini adalah bagian tengah padang rumput besar di utara Kamerun. Kamerun adalah sebuah negara di Afrika Barat. Luasnya sebanding dengan Prancis. Memiliki 13 juta penduduk dan 200 suku. Masyarakat hidup dengan cara tradisional. Tanaman utama di daerah ini adalah jagung, kacang tanah, dan kapas. Menanam kapas telah menjadi satu-satunya cara penduduk setempat untuk menghasilkan pendapatan. Tahun ini terjadi kebakaran hutan. Sebagian besar kapas keluarga Kiro terbakar. Anak laki-laki tertua Kiro yang berusia 11 tahun membutuhkan buku catatan dan buku pelajaran untuk sekolah. Satu-satunya cara bagi Kiro untuk mendapatkan uang sekolah ini, menangkap seekor ular piton raksasa dan menjual kulitnya. Kiro dan paman Gidi, Dina, mencari ular piton bersama. Namun sebelum berangkat, Kiro dan Dina mengunjungi dukun. Mereka percaya ular piton adalah makhluk yang gelap dan misterius. Harus menggosokkan akar-akar ini ke tubuh. Untuk mencegah ular piton merampas jiwa Anda. Akar-akar ini juga dapat digunakan pada saat-saat penting. Untuk membersihkan luka gigitan ular. Sebelum berangkat, dukun memperingatkan kedua saudara untuk tidak mendekati bukit. Pastikan untuk berjalan sepanjang tepi sungai. Keesokan harinya, 3 pemburu mulai mencari ular piton. Dan pastikan untuk menjauhi bukit. Konon, di puncak bukit tinggal raja ular besar berkepala tanduk. Tidak ada yang bisa melawan ular kuat ini. Ular besar ini seperti setan. Semua orang yang ceroboh melewati sana akan kehilangan jiwa mereka. Kiro mencari jejak yang ditinggalkan ular. Setelah mencari dengan teliti, Dina menemukan sebuah gua aneh. Dina menggunakan tongkat untuk menjelajahi gua, melihat kemana gua tersebut mengarah. Setelah menentukan arah, pemburu akan menggali lubang vertikal, agar tahu kemana gua tersebut mengarah. Dengan begitu mereka bisa menggali lagi. Mereka berharap gua semakin mendekati tempat persembunyian ular. Mereka menggali tanah dan memindahkannya keluar. Gua pertama mengarah ke jalan buntu. Kiro membuat obor dari kayu, memutuskan untuk menjelajahi gua sendirian dan mencari ular. Kiro merangkak dengan hati-hati ke dalam gua. Harus diketahui bahwa ini adalah gua ular piton. Jika melakukan kesalahan, Kiro mungkin akan mati di dalam gua. Namun, dia menemukan sesuatu yang penting. Banyak kelelawar juga hidup di sini. Ini menunjukkan bahwa tidak mungkin ada ular piton di dalamnya. Mereka juga membuka lubang vertikal di sampingnya. Kiro dan Dina tidak menemukan jejak ular piton meskipun mereka bergantian mencari. Melihat langit mulai gelap, mereka harus berhenti mencari. Akan melanjutkan besok. Sekarang mereka akan membakar semak tinggi ini. Bau asap akan mencegah ular meninggalkan tempat persembunyiannya. Jika benar-benar berani keluar, juga akan meninggalkan jejak di abu. Maka akan mudah menemukan tempat persembunyian mereka. Melihat api semakin membesar, rumput liar di sekitarnya juga ikut dibersihkan. Untuk mencegah kebakaran lainnya. Dari abu-abu ini sejak pagi, ular masih berada di tempat persembunyian. Mereka terus menggali. Lubang ini diperluas menjadi 2 kali lipat kedalamannya, namun belum terhubung dengan gua utama.